pendukung Jokowi cuma bisa ngeliat yang lucu dari Prabowo, jadi dia nggak bisa ngetawain Jokowi. Karena ngefans kan, bahkan nggak bisa jujur objektif menilai kalau Jokowi salah. Yang ada di Prabowo cuma bisa ngeliat kubu Jokowi lucu, dia nggak bisa melihat kalau Prabowo salah dan Prabowo lucu gitu. Sekarang gue ada di tengah, buat gue dua-duanya goblok. Kemudian yang membuat lo akhirnya setelah itu selesai besoknya atau beberapa hari kemudian gitu misalnya, oke, ya udah deh, nggak apa-apa, gue akan continue kan bangkit lagi dan seterusnya gitu. Terus tetap mencoba dengan cara yang baru, memberanikan diri dan seterusnya tuh apa yang melakukan untuk kembali kepada that kind of state gitu? Nggak tahu ya, gue juga nggak gitu yakin. Tapi setiap kali gue anyap yang bikin gue pengen naik atas panggung lagi adalah karena emang gue suka stand up. Kecintaan pada si prosesnya itu sendiri. Iya. Gue emang seneng stand up gitu. Gue nggak sabar untuk naik atas panggung lagi. Dan gue selalu bilang sama diri gue sendiri. Semua komedian ini tahu, bahkan mereka kayaknya percaya hal yang sama bahwa kalau lo habis stand up terus anyep, satu-satunya cara untuk ngilangin pahit di mulut adalah stand up lagi dengan harapan pecah. Udah deh, habis itu hilang pahitnya. Tapi kalau lo nggak naik stand up lagi, anyepnya itu nggak hilang. Makanya gue pernah bilang, kalau lo ngelihat stand up komedian lagi sendirian gitu ya, lo dari jauh lagi di restoran, terus ada stand up komedian lagi sendirian makan, terus tiba-tiba dia lagi bengong, terus dia gini, itu pasti dia inget pengalaman dia anyep tuh. Pasti kan itu traumatis gitu. Aduh, bego gue, kenapa gue kayak gitu-gitu. Stand up comedian tuh mau naik atas panggung tuh selalu, aduh ngapain sih gue jadi pelawak, ngapain gue itu semua komedian tuh seperti itu. Semuanya kayak gitu. Tapi ya, setiap kali kita anyep, untuk membuat rasa di mulut itu jadi manis lagi, ya manggung lagi, udah gitu doang. Dan lama-lama guanya sendiri udah lebih baik jadi komedian dan berdamai bahwa tugas gue itu adalah bikin orang ketawa, udah gitu doang. Sehingga gue juga nggak merasa perlu harus sempurna, karena gue ngerasa pelawak itu rumahnya salah gitu. Pelawak tuh tempatnya salah lah, cara pikir kita salah, yang kita omongin salah, ya kadang-kadang kita salah, yaudah terima aja, dan bahkan salah-salahnya jadi lucu. Tapi sekarang gue ngeliat komedian-komedian yang muda yang habis juara-juara kompetisi terus mengalami tekanan itu, gue ngerti, gue bilang gue ngerti persis perasaan itu karena gue juga pernah kayak gitu. Dan banyak yang beneran berhenti stand up. Beneran berhenti stand up. Sampai akhirnya gue mesti yakinin lu mesti coba lagi. Dan akhirnya pecah lagi. Dulu gue ada acara namanya Komika Monday Market di Public Market di GI. Setiap Senin 2 tahun jalan, gue ngajak-ngajak komedian untuk manggung di situ. Terus ada banyak orang-orang yang, bang gue takut stand up segala macam. Gue bilang cobain sekali lagi, bawa joke-joke lo yang paling solid dan rasain kalau lo pecah tuh di elunya seperti apa. Dan akhirnya mereka akhirnya pecah dan aduh enak banget rasanya udah pecah gitu. Jadi emang kadang-kadang mesti digituin lagi komedian. Gue ngerti persis yang mereka rasakan, gue ngerti persis apa yang mereka alami dan emang harus dibantu diyakinkan aja untuk mau naik panggung lagi aja. Dan buat gue sekarang anyep masih nggak enak di mulut, tapi gue udah lebih tenang dan lebih bisa menertawakan setiap kali gue anyep. Dan gue masih anyep sampai dengan sekarang. Kalau stand up masih suka anyep. Gue mau lompat tato nih sekarang nih. Lo juga memutuskan masuk ke arah politik deh. Dan gue tuh lu pernah share juga mengenai hal ini juga sebetulnya gitu kan. Tapi gue yang mau gue tanya justru dari sisi diri lu sendiri, sama kayak tadi, lu sempet, aduh ini gue masuk, sebetulnya bukan sebagai pejabat politik gitu, tapi kan lu masuk ke dalam campaign politik, orang pasti ngeliat lu masuk ke politik gitu. Nah itu prosesnya tuh juga sempet ada ragu-ragu juga, ini efeknya karir gue komedi gue ntar bagaimana itu, thinking prosesnya kayak gimana tuh gitu? Pertama-tama emang gue suka sekali politik sih. Maksudnya secara topikal, gue suka bola, suka basket, suka komedi, suka marketing, suka bisnis, suka sejarah, suka politik gitu. Jadi memang politik tuh topik yang seru aja buat gue. Ngikutinnya tuh menyenangkan buat gue. Dan pada awalnya politik itu jadi semacam aktivisme. Keyakinan bahwa kalau gue pengen ikut andil untuk mengubah Indonesia jadi lebih baik, punya aktivisme politik salah satunya karena keputusan ditentukan di pertarungan politik gitu. Pelaku-pelaku politik yang bikin aturan gitu. Jadi kalau gue pengen memastikan negara ini ngarah ke arah yang gue pengen, ya gue harus terlibat di politik gitu. Tapi pertama itu cuma aktivisme. Bantu Bang Faisal Basri,
ikut-ikut bantu Mas Anies, bantu Pak Jokowi gitu-gitu. Sampai akhirnya ketika pilkada, gua akhirnya terlibat lebih dalam. Kalau kata teman gua Iman Syafi'i sama Pangeran Siahaan, kalau nama lu udah tercatat di KPU sebagai juru bicara resmi, itu mah udah punya jabatan politik gitu dia bilang. Nah itu tuh terjadi karena sejujur-jujurnya diawali dengan kasihan ngelihat Mas Anies. Karena ketika dia memutuskan untuk berpolitik dan kendaraan politiknya lewat Gerindra sama PKS, gerbong teman-teman tuh hilang semua. Sementara gue tuh punya trauma yang rada mendalam soal ninggalin temen. Gue punya sahabat namanya Reynaldo, deket sekali. Lalu gue pindah ke Bandung dan kita nggak pernah sedekat dulu lagi. Setiap kali dia ngajak nongkrong, gue nggak pernah bisa dan segala macamnya. Tiba-tiba gue ketemu dia udah nyabu, udah berubah. Terus gue pernah pengen bantu dan segala macamnya. Terus gue bantu dengan cara yang salah karena gue nggak tahu gimana cara bantu orang nyabu. Gue kasih uang. Ibunya almarhum, ibunya juga meninggal. Marah-marah, kenapa kamu kasih uang Panji? Nanti dia beli lagi. Aduh maaf tante, segala macam. Terus kita lost in touch, terus dia meninggal. Tanpa sempat gue nolong dia. Gue ngerasa gue ninggalin orang yang gue sebut sebagai sahabat. Jadi tuh trauma tuh mendalam sekali. Sampai sekarang gue masih sedih mikirinnya. Film pertama gue Particular itu gue trip persembahan gue untuk dia. Film itu tentang gue dan Aldo sebenarnya. Makanya di credit title, di Netflix kan ada Netflix atau di Disney Plus juga ada. Kalau diikutin credit title sampai akhir, nanti ada fotonya Naldo di situ. Pakai baju yang dipakai sama karakternya Deva. Karena karakter Deva tuh simbolik dari si Naldo itu. Nah, karena gue punya trauma itu, ketika gue ngeliat Mas Anies ditinggal sama teman-temannya, udah jadi nggak logis lagi otak gue. Agak kayak Captain America sama Bucky. Rada nggak logis. Gue cuman, I feel bad leaving this person. I really do. I feel bad. Apa rasanya dari ditinggal sama teman-temannya? Kayak apa gitu. Jadi itu tuh ada di kepala gue. I don't wanna leave this person. Terus gue bilang sama Mas Anies masalahnya kendaraan politik lu itu secara ideologi tuh rada gak nyambung sama gue. At least untuk saat ini karena gue belum pernah ketemu sama mereka. Terus gue bilang sama Mas Anies, Mas, mohon izin kalau emang gitu kasih gue deket sama lu deh. Gue bilang waktu itu biar gue bisa ngebadanin lu kalau ada apa-apa. Ternyata tawaran gue itu disambut dengan literal oleh Mas Anies. Dipanggil, disuruh jadi jubir. Terus gue tanya, harus gue Mas Anies? Yang didaftarin tuh mesti 3. Ada, siapa namanya? Yang udah terdaftar tuh ada satu dari Gerindra, Aryo. Terus Bambang Wijoyanto udah terdaftar sama satu orang lagi. Nah saya pengennya kamu. Terus dia nanya, kalau nggak saya siapa? Kalau nggak kamu, Fadlizon. Terus gue bilang, kayak gue aja sih. Iya dong. Saya membantu Anda masyarakat. Ya udah deh, mendingan gue. Selain karena gue, dan ini beneran emang ini alasannya. Dan karena setelah gue pikir-pikir lagi, kayaknya ada lucunya nih. Kayaknya kalau gue masuk gue nemu lucunya nih. There has to be a premise. There has to be something funny terlibat sedekat ini. Plus, gue suka politik dan campaign itu kan, kampanye politik itu kan marketing dan politik jadiin satu. Udah ini dunia gue. Dan keyakinan gue bahwa ini akan jadi sesuatu, kepake beneran. Karena setelah itu, ada banyak pointers yang membuat itu ada manfaatnya. Pertama, melakukan atau terlibat di politik sama Mas Anies, itu membawa gue ke spektrum yang selama ini berbeda. Sebelumnya tuh gue tuh ngomong dalam echo chamber kalau gue stand up. Jadi gue stand up kan, selalu ngomongin isu-isu. Echo chamber tuh maksudnya gimana? Echo chamber tuh adalah ruang di mana lu cuman mengelilingi diri lu dengan orang-orang yang sepikiran sama lu. Jadi kayak lu ngomong ya mantul balik ke lu, ya ini mah orang-orang yang sama. Nggak gitu banyak perubahan yang bisa dilakukan kalau lu ngomong cuma sama like-minded person. Nah selama ini stand up gue tuh kayak, gue pikir gue menciptakan perubahan, tapi gue ngomong sama orang yang udah setuju sama gue. Jadi perubahan apa yang gue harapkan? Kalau misalkan
gue ngomongin soal regulasi prostitusi sama orang yang setuju. Buat apa gue ngomongin soal legalisasi ganja sama orang yang setuju? Buat apa gue ngomongin soal praktek Islam yang gue tidak yakini benar sama orang yang setuju sama pemikiran gue? Ini mah cuman ngomong sama orang yang sama-sama sepakat. Iya benar lu, Ji. Nggak banyak berubah kan? Harusnya kan gue ngomong ke orang-orang lain gitu. Pilkada membawa gue ke spektrum yang berbeda. Tiba-tiba market gue ngeluas. Market luas ini masuk ke show gue. Sekarang gue akhirnya bisa ngomong dengan semua orang. Makanya gue ngerasa stand up comedy special terpenting dalam karir gue adalah yang namanya Pragiwaksono kemarin di JCC. Karena untuk pertama kalinya di dalam satu ruangan di JCC itu semua orang Indonesia itu muncul. Yang dukung Jokowi duduk di situ, yang dukung Prabowo di situ, yang dukung Indonesia tanpa Jil di situ, yang dukung Jil di situ, yang difabel di situ, yang sehat di situ, ada orang buta di situ, ada orang dengan tekanan mental di situ. Semua orang Indonesia ngumpul di situ, dan untuk pertama kalinya ketika gue ngomong sama semua orang. Gue percaya lebih besar peluang gue untuk mengubah Indonesia lewat stand up comedy sekarang dan seterusnya, karena gue udah ngebuka audiens gue jauh lebih luas. Sekarang ketika gue ngomong regulasi prostitusi, yang nonton gue itu orang yang ada di spektrum konservatif. Makanya akhirnya diskusinya terbuka sama mereka. Setelah Pragiwaksono, setelah juru bicara, itu tuh dari juru bicara udah kelihatan sebenarnya. Udah kelihatan tuh ternyata penonton gue ini orang-orang pendukung FPI gitu misalnya ya, yang selama ini biasanya gue celah-celah. Jadi akhirnya lebih ngebuka dan lebih bermanfaat menurut gue. Stand up comedian yang merasa dirinya lebih jujur dan wah ini gue lebih idealis. Gue tuh dalam hati selalu nanya, tapi yang nonton lu tuh udah setuju sama lu. Kalau lu mau bikin perubahan, lu ngomong sama yang gak setuju sama lu dong. Ngomong sama orang lain. Nah, Pilkada membantu gue itu. Yang kedua, Pilkada melahirkan satu stand up comedy special judulnya Septic Tank. 1,5 jam, 100% politik. Gue manggunginnya di Jogja waktu itu. Cuma satu kota, nggak ada turnya, nggak ada digital downloadnya. Itu tuh, semua itu gara-gara gue ikutan Pilkada. Terus campaign gue untuk Pragiwaksono stand up comedy special, waktu itu gue naruh billboard yang tulisannya berani bermartabat, pilih Panji. Orang pikir gue nyalek, tapi itu sebenarnya campaign tour gue. Seluruh metode pemasaran yang gue lakukan untuk itu gue nyomot dari campaign politik, termasuk punya buzzer. Dulu kan ada Saracen, kan nggak? Zaman dulu tuh ada Saracen. Waktu gue bikin campaign pilihpanji.com, itu kan gue ceritanya nyalak padahal enggak. Jadi kan ada billboard, gue pakai batik, pilihpanji.com, terus berani bermartabat. Terus kalau orang masuk ke websitenya tuh ada countdown gitu. Panji akan merapat bersama, terus ada counter. Itu waktu itu viral sampai ke grup WhatsApp. Sampai grup WhatsApp SMA Budi Utomo nyokap gue. Mas Panji dibahas di grup WhatsApp ibu. Jadi gue tahu itu viralnya parah gitu. Media-media pada ngubungin segala macam, dan ketika counternya 0000, Panji merapat bersama list kota tur gue. Langsung rame. Nah, waktu itu setiap kali ada orang berpikir kayaknya ini Panji lagi mau tur deh, waktu belum di-reveal, itu gue punya buzzer. Namanya Saracen. Masih ada grup WhatsApp sampai sekarang walaupun nganggur. Ini ada orang-orang yang ngikutin karya gue, yang gue percaya, gue suruh untuk ini, ngarahin opini. Jadi setiap kali dia bilang, kayaknya ini si Panji lagi mau stand up deh, jangan ketipu sama dia. Itu tim gue tuh masuk, enggak bang, itu bener dia lagi mau tuh diarahin untuk balik lagi bener gitu. Jadi semuanya tuh gue punya. Jadi masuk ke politik tuh ngasih dampak. Dan sekarang yang paling penting adalah, misalnya kita percaya politik itu ada spektrumnya ya, ada kiri, kanan, dan tengah. Karena gue udah berpindah ke sini dan berpindah ke sini, sekarang tuh gue beneran berdiri di tengah dan buat gue semuanya lucu. Dulu tuh karena dari sini, yang lucu cuma sebelah sini. Kalau ada lucu-lucu di sini tuh gue nggak bisa ngelihat, karena gue di sini berdirinya. Orang yang di sini cuma bisa ngeliat yang lucu di sebelah sini. Jadi ibaratnya ya, pendukung Jokowi cuma bisa ngeliat yang lucu dari Prabowo, jadi dia nggak bisa ngetawain Jokowi. Karena ngefans kan, bahkan nggak bisa jujur objektif menilai kalau Jokowi salah. Yang ada di Prabowo cuma bisa ngeliat kubu Jokowi lucu. Dia nggak bisa melihat kalau Prabowo salah dan Prabowo lucu gitu. Sekarang gue ada di tengah. Buat gue dua-duanya goblok. Maksudnya dua-duanya tuh dua-dua kubu ya, bukan orangnya. Tapi maksud gue, sekarang gue lebih enak stand up. Gue bisa ngelihat semuanya lucu. Dan lebih enak lagi, kalaupun gue ngetawain sebelah sini dan ngetawain sebelah sini, nggak akan ada yang marah, karena gue berteman dengan yang sini dan berteman dengan yang sini. Dan lu sama-sama making jokes about kedua-duanya gitu kan? Iya, makanya sejak Pilkada, tepatnya Pragiwaksono stand up comedy special, Septic Tank, terus
termasuk Hidup Layak Indonesia Maya dan Komodo Menoy yang akan jalan tahun depan, itu gue udah bebas merdeka ngomongin siapapun. Dan udah nggak khawatir menyinggung orang lagi. Gitu. Interesting. Aduh, banyak kita waktu gue mau cek. Oke. Silakan. Mungkin gini deh. Mungkin kita mengarah ke closing lah gitu. Gue biasa ada beberapa pertanyaan, 1-2 pertanyaan lah, yang bisa dibilang template, tapi gue tetap suka nanya karena ternyata dari orang ke orang jawabannya sangat bervariasi. Gitu. Salah satunya adalah tentang kegagalan. Gitu. Kalau lu melihat kegagalan di mata lu seperti apa sih? Biasa aja. Biasa aja. Iya. Bahkan menurut gue semua orang harus ngelihat gagal tuh biasa aja. Jadi gini, ini yang selalu gue bilang sama orang, kalau lu mau sukses, lu harus berani melakukan hal-hal yang lu belum pernah lakukan. Kalau mau jauh lebih sukses daripada orang, berarti harus melakukan hal-hal yang orang lain belum lakukan. Tapi itu datang dengan kegagalan, dengan risiko kegagalan. Jadi untuk mau berani melakukan hal-hal baru, hal-hal yang beda, kita harus mulai melepas faktor drama pada pada benar dan salah dan sukses dan gagal. Faktor drama. Iya. Jadi dalam hidup itu yang kita lakukan itu pilihannya antara kita benar atau kita salah. Udah gitu doang. Hidup itu tuh isinya tuh cuma benar salah ganti-gantian aja, karena kita benar, karena kita salah. Jadi kalau kita salah nggak usah drama. Jangan, aduh gue salah nih, aduh gimana ya gue salah. Nggak usah drama, ntar juga benar. Nggak ada orang salah mulu seumur hidup, pasti ada benernya. Dan kalau benar jangan sombong, ntar juga salah. Jadi kalau orang menurut gue nih bener nih, ya sekarang lo bener, ntar juga lo salah, santai aja, nggak usah sombong gitu. Nah kalau kita bisa lepas faktor dramanya itu, kita tuh beda banget pendekatannya kepada apa yang akan kita lakukan. Kita jadi nggak takut salah, nggak apa-apa salah, ntar juga bener. Dan ketika kita bener, kita nggak menepok punggung dan pundak sendiri, karena kita tahu ada kemungkinan ntar kita salah dan kita gagal gitu. Kalau kita copot faktor drama pada benar dan salah, sukses dan gagal, kita jadi lebih berani ngelakuin apapun dan lebih mawas diri ketika kita sukses. Lebih itu yang membuat kita mawas diri. Ya, itu akan membuat kita jadi lebih berani melangkah gitu untuk melakukan hal-hal yang baru. Dan kalau yang kedua, kalau tentang sukses sendiri, ada perubahan nggak tentang bagaimana lo melihat sukses dulu dengan sekarang? Dulu tuh let's say dari mulai lo masih sekolah, kuliah, atau awal memulai karir, sampai ke sekarang tuh apakah ada evolusi atau terkait bagaimana lo memaknainya gitu, melihat sukses? Iya, ada. Makin kesini makin sederhana dan makin spesifik sih. Kalau dulu tuh gue sukses tuh gedung tinggi, terus kaya dan berdasi gitu-gitu. Terus gue pernah jadi sales di UPS, gue berdasi, nggak sukses-sukses amat gue pikir. Sekarang tuh definisi sukses gue tuh sangat sederhana dan sangat jelas, dan sangat gue percayai. Pokoknya kalau gue tahu gue udah mau meninggal, terus gue bisa ngaca dan gue bilang, gue nggak malu-malu amat hidup gue, nah itu gue sukses tuh. Kalau gue bisa menghadapi kematian dan bilang sama diri gue sendiri, gue nggak nyesel sama apa yang pernah gue lakuin, dan gue nggak malu sama diri gue sendiri, itu udah cukup sukses. Itu sukses buat gue. Tapi kalau kita mau dalamin apa yang butuh untuk dilakukan untuk bisa mencapai ke situ, emang rada kompleks gitu. Ada kebutuhan untuk mau mencoba apa yang gue pikirkan supaya gue nggak menyesal di hari tua nanti. Ada kemampuan untuk berdamai terhadap kesalahan dan menerima itu sebagai bagian dari proses. Ada pertanyaan yang mesti gue jawab, apa sih yang bikin gue malu sebenarnya? Sehingga ketika gue tua nanti, ketika mau mati, gue bisa bilang gue nggak malu. Misalnya gue bilang, gue sih malu ya kalau misalnya gue udah world tour, tapi anak gue kemudian nggak bisa jadi apapun yang mereka inginkan, yang malu gue. Oh, artinya gue nggak malu amat tuh salah satunya itu misalnya gitu? Iya. Jadi, kalau gue bisa membantu memastikan anak-anak gue bisa jadi apapun yang dia mau, itu udah sukses buat gue. Anak gue bisa jadi apapun yang dia mau. Karena sisanya kan ada perjuangannya dia. Tapi kan gue yang bantu dia untuk memastikan ketika dia mau, dia bisa gitu. Nah itu kan peran, gue percaya itu peran orang tua. Salah satunya itu. Jadi sekarang gue yakini, ternyata nggak ada sukses yang definisi gue. Dan gue yakin semua orang definisi suksesnya beda-beda. Sukses itu nggak ada hubungannya sama
jumlah uang gitu. Tadi di pernyataan tadi tuh nggak ada uangnya sama sekali, nggak ada pencapaian sama sekali. Pokoknya pas gue udah meninggal nih, kan ngaca itu kan ini figuratively ya. Kalau kan gue ada di deathbed gitu, terus gue mikir bentar lagi gue meninggal nih. Tapi kalau misalnya gue bisa bilang, gue bangga sama hidup gue, nggak malu gue. Nah, itu udah sukses buat gue. I can die peacefully. Habis itu kemudian gue akan tahu apakah Tuhan benar-benar ada atau tidak. Saya akan menjawab pertanyaan itu. Sebenarnya gue bisa ngelakuin satu hal yang menjawab dua pertanyaan terbesar gue. Apa yang terjadi setelah mati dan apa yang ada di dalam black hole. Kalau bisa sih gue pengen bunuh diri dengan masuk ke black hole. Itu akan menjawab pertanyaan gue itu. Keren sekali. Dua pertanyaan gue terjawab dalam satu kegiatan. Gak usah beri, nanti akan ada masanya kok nanti. Tapi gue pengen keluar angkasa. SpaceX. Tunggu saya akan nabung. Kita akan ke black hole. Man, thank you so much. Udah mulai waktu ngobrol-ngobrol kayak gini. Sangat banyak insight, wawasan yang gue dapat. Gue belajar banyak banget dari apa yang lo sampaikan. Rasanya pengen ngobrol lebih lama lagi. Mungkin di luar tape ntar kita ngobrol lagi. Gue banyak pengen gue tanya juga sebetulnya. Tapi ini aja menurut gue belajar sangat banyak. Sangat, karena lo kayak tadi gue bilang dari awal, yang seperti yang gue yakini, lo punya perjalanan yang cukup unik gitu. Mungkin lo sendiri nggak merasa begitu, but gue merasa dan gue yakin banyak yang nonton juga merasa seperti itu. Dan kita banyak belajar dari lo. So terima kasih banyak atas waktunya. Dan buat semua yang nonton juga, gue suka bilang begini, mudah-mudahan ini bermanfaat, tapi juga mudah-mudahan ini dimanfaatkan. Nah, ya itu dia. Jadi nggak cuma sekedar jadi pengetahuan, tapi jadi kita terapkan, jadi membuat kita lebih baik, insya Allah. So, thank you juga lo udah nonton semua. Thank you buat Mas Panji sekali lagi. Kita ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.